Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan volume transaksi di atas 5 miliar. Dan saya membahasnya saham-saham yang sebelum-sebelumnya sudah liquid ya. Jadi saya tidak akan bahas PSDN karena ini hari ini saja liquid, sebelum-sebelumnya tidak terlalu liquid. Jadi malam ini saya mau bahasnya saham TRIS, BKSW, kemudian saham CEM, kemudian saham Kejen, dan terakhir saham ini aja, MAPA. Oke, sebelum lanjut saya mulai orang dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Kita bahas yang pertama kita bahas adalah saham TRIS. Untuk broker summary hari ini, TRIS kurang oke sebenarnya. Ini masih ada distribusi dari XL, GR. Pembelinya ada MG, YB, dan retail di bawah juga ikutan beli. Retail juga banyak yang jualan juga. Jadi sebenarnya ini ada tukeran barang ya antara big playernya, sepertinya seperti itu. Jadi kurang menarik sebenarnya. Kenaikan tinggi seperti ini, AVG Bandar ada di harga yang cukup bawah dan juga cenderung distribusi ya ini. Sebentar, tapi ini juga ada akumulasi juga sebenarnya. Buyer 20, seller 27, tapi akumulasinya belum terlalu serius ya. Coba kita cek lagi di sini deh. Oke, ini keluar retail masuk. Sebenarnya ini retailnya terhitung sebagai big player ya, yang sedang mencoba untuk mengangkat saham ini dan cukup berhasil dalam 4 hari terakhir. Tapi untuk harga sekarang sudah terlalu ketinggian. Sebelumnya ini adalah area sub resisten. Resisten ini kemudian dijebol menjadi area support, disentuh ya. Tapi mungkin baginya lebih baik gini aja. Cicilan kedua nggak dapet, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu masih mau ngincar saham ini, untuk harga sekarang saya tidak sarankan ya. Kalau dicek dari chart 1 jam agak kurang bagus ini pergerakannya. Naik tinggi, maksud saya naik tinggi, kemudian koreksi sangat dalam, naik lagi, ada potensi koreksi lagi ya, karena pergerakannya terlihat sangat volatil. Kalau saya tarik dari lowest ke highest-nya, ini anggap dari lowest-nya, kemudian highest-nya di sini koreksi sampai ke 23,6% sampai dengan area 38,2%. Sampai ke sini ini adalah area targetnya dan sekarang sudah dicapai dan sekarang mungkin sudah ada di area resisten ya, jadi cukup bahaya. Kalau mau lanjut beli juga Bapak Ibu boleh, tapi tunggu di area bawah aja. Di area bawah jauh lebih menarik di area bawah sini. Di sini lagi ya, menurut saya ini bisa menjadi area yang cukup menarik kembali untuk saham TRIS. Kita bagi dua area saja. Ini hapus. Kalau close di bawah dari 181 bisa cut loss dulu. Kita main aman dulu seperti ini aja. Salah. Atau ini sampai sini deh. Kita jangan terlalu pelit sampai 177. Usahakan AVG di area sana, cut loss jika close di bawah dari sini. TP yang terdekat mungkin di sini dulu aja, kita main aman. Oke, untuk TRIS masih cukup oke, tapi tunggu di bawah. Untuk harga sekarang sangat berbahaya. Ditambah lagi ada distribusi ya. Ini hitungannya small distribution, dan juga pergerakan dalam beberapa hari terakhir ini hanya karena sentimen dari spekulasi para trader. Tidak ada akumulasi serius dari bandar, jadi kurang menarik. Oke, seperti itu aja. Lanjut ke saham BKSW. Untuk BKSW broker summary hari ini kurang bagus ya. Oke, ini ternyata sebelum-sebelumnya tidak terlalu liquid ya. Baru hari ini aja liquid. Volume sangat kecil sekali. Ini sangat tidak liquid ya. Apa tidak usah bahas BKSW dulu? Kayaknya nggak usah dulu deh. Kita skip ya bahas BKSW, lebih baik bahas yang lain. Lanjut aja ke ini, CEM. Untuk broker summary hari ini untuk CEM masih kurang oke. Ini sebenarnya masih ada distribusi dari CP. Tapi kalau melihat dari total buyer dan seller, ini hitungannya akumulasi ya. Oleh AZ, XA, dan YP. Sisanya beli kecil-kecil. Penjualnya ada CP, DR, MK. Dan sisanya retail yang jualan juga. Jadi menurut saya menarik. Dan sebelumnya ini ada titik entry yang saya salah tarik ya. Ini agak error. Harusnya di sini juga bisa menjadi area supportnya sebenarnya, karena dilihat dari weekly chart.
Di sini terlihat saat bullish sebentar ini, area topnya ini, top dari body candle pertama kali hijau, bisa menjadi area supportnya, tapi nggak apa deh, sudah lewat juga. Jadi kita cari titik entry barunya aja. Ini hapus, gagal, salah entry, ini hapus, ini bisa menjadi area resisten kuatnya juga. Kemudian sekarang ada di area resistennya, kemudian di break. Sebentar, ini stok RSI sudah mulai mengarah ke atas, MACD sudah mulai potensial menjadi golden cross. Tapi sekarang ada di area resisten, menurut saya agak berbahaya ya untuk beli di harga sekarang. Lebih baik tunggu di area bawah saja. Terlebih lagi kenaikan tinggi ini tidak dibarengi dengan akumulasi yang besar. Ini hanya akumulasi kecil dari big player atau institusi saja. Jadi masih kurang menarik. Saya lebih suka kalau misalnya tunggu di area sini. Cukup oke sepertinya. Ini bisa menjadi area support yang cukup kuat bagi CEM. Ditambah lagi AVG institusi ada di 110 107 ya. Ini harganya dekat-dekat sini. Ini 104 105 106. Kemudian selanjutnya mungkin bisa di sini. Ini adalah area resisten support terkuatnya lagi. Di harga antara berapa ini? 97 sampai dengan 94. Jadi kalau misalnya turun-turun, saya akan usahakan cicil dulu, jangan langsung all in, gunakan money management yang terukur. Jadi usahakan AVG ada di area bawah sana. Cut loss jika close di bawah dari sini. Di bawah 91 kita cut loss dulu aja biar aman. TP yang terdekat di sini lagi atau di sini deh. Kita main aman dulu di situ, bisa dapat 1 banding 1 ya. Profit 7,14%, resiko 7,14% juga, dan bisa dapat potensial sampai sini lagi. Profit sampai 15,29%, 2,14 banding 1 masih cukup oke. Tapi gunakan uang kecil karena CEM ini masih belum ada akumulasi serius ya dari bandarnya. Ini cuma akumulasi dulu, dan sekarang koreksi belum ada akumulasi lagi. Belum ada akumulasi serius lagi. Mungkin akan lebih baik tunggu koreksi dulu, kita baru bisa cicil lagi. Oke, seperti itu CEM, gunakan uang kecil, spekulasi saja karena saham ini pergerakannya masih belum jelas. Lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham Kajen. Untuk Kajen di sini salah titik entry juga, dia malah mantulnya di sini lagi dekat-dekat upper dari bullish sementaranya. Salah. Oke, untuk broker summary hari ini cukup biasa saja ya. Ini cenderung distribusi, bahkan dari YJ, PG, SS, broker-broker yang jarang dipakai retail dan broker-broker yang sering dipakai retail malah beli, seperti YP, GR, PQCC, PD, LG, KK. Jadi menurut saya ini masih kurang menarik. Ada potensi kenaikan ini hanya spekulasi dari trader. Saya lebih suka tunggu Kajen turun-turun dulu ke bawah, koreksi-koreksi dulu, dan tunggu ada akumulasi lagi. Kalau misalnya saya tarik dari low ke sini ke atas ini sebenarnya sudah sampai ya 38,2%. Harusnya ini sudah area menarik, tapi kayaknya masih ada potensi ke bawah-bawah dulu deh. Kalau kita cek dari money flow-nya, dari money flow kurang bagus. Ini retail sebenarnya cukup oke deh. Kalau misal ke belakang-belakang ini masih banyak yang keluar ya. Oke, menarik. Oke, menarik. Tapi titik entry-nya kita harus cari dulu. Jadi menurut saya menarik deh untuk Kajen, tapi tunggu di area sini. Kalau ke bawah juga lebih oke lagi. Jadi kita cut loss dulu aja kalau misal turun ke bawah sini, dan cicil beli lagi di area bawah sini. Kayaknya cukup menarik deh. Ada loss-nya, ini juga break dari high sebelumnya ya. Kemudian resisten yang terdekat tentu di sini, dan sudah disentuh tadi tapi koreksi lagi. Jadi menurut saya masih ada tekanan jual yang tinggi. Ada potensi koreksi dulu dalam beberapa hari ke depan. Ini hapus dulu. Kemudian target selanjutnya mungkin bisa sampai ke sini. Untuk saham CEM ke sini dulu. Saya cek dulu multi time frame. Saya mau cari titik entry yang lebih dekatnya lagi. Oke, di sini juga bisa menjadi titik entry. Nah, di sini juga. Oke, di sini juga bisa sebenarnya. Tadi dikasih, tapi lanjut lagi naik ke atas. Oke. Jadi titik entry-nya yang pertama saya mungkin akan cicil beli di sini. Kalau misalnya menarik.
di antara harga 194 sampai dengan harga 198. Kemudian kalau turun lagi lebih banyak beli di area bawah sini di harga 173 sampai dengan harga 180. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 170 karena pertanda saham ini akan lanjut turun ke bawah. Dan TP yang terdekat mungkin di sini dulu kita main aman di 204 dan TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke 215 atau bahkan bisa sampai ke 228. Jadi trading plan-nya kalau mau main aman seperti ini aja. Usahakan AVG ada di area bawah, cut loss jika close di bawah dari 169 deh. TP yang terdekat tentu di di sini dulu. Kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke sini. 228. Oke, seperti itu. Potensial profit sekitar 13,3 sampai 26% dengan resiko hanya sekitar 6,10%, masih cukup oke ya untuk saham Kejen, tapi saya sarankan tunggu di area bawah, jangan langsung all in di area atas ini. Boleh beli di atas ini tapi gunakan uang kecil dulu alias titip sendal dulu. Lanjut di saham Mapa. Ini Mapa kalau tidak salah uptrend terus ya, saya lupa deh. Oh iya benar, uptrend terus. Kita back to daily. Ini sudah break of structure. Saya kira akan koreksi dulu karena ini ada wick panjang dan sudah mulai menyentuh area resisten terus dan tidak berhasil kuat melewati area resisten. Tapi ternyata hari ini tiba-tiba di break. Masih ada potensi berarti. Masih ada kecenderungan mengarah ke harga 4.000. Tapi untuk harga sekarang tentu terlalu tinggi ya. Karena resikonya terlalu tinggi. Ini bisa cut loss sampai 11% atau 15%-an. Dan potensial profitnya hanya sampai sekitar 5%, 6%, tidak menarik. Tapi kalau secara garis besar mungkin masih cukup oke untuk dipantau ya untuk saham Mapa. Ini tidak bisa, harusnya gunakan ini. Oke, sebelum ke teknikal saya mau bahas ini dulu deh. Broker summary untuk hari ini, broker summary-nya masih sebenarnya kurang oke ya kalau dilihat dari MG, tapi kalau dilihat secara overall ini masih menarik. BK, RX beli sangat banyak, kemudian DR, KZ, YU juga beli beli banyak. Penjualnya ada MG, YP seperti ini, ada tukeran barang atau jualan dari retail ataupun big player ke bandar-bandar asingnya. Retail-retail yang lain juga ikutan jualan, jadi menarik sekali. Buyer ada 13, seller 21, berarti ada akumulasi yang cukup oke dari bandar asing. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Secara money flow-nya terus in, asing-asing terus masuk, dan 82,3% saham yang beredar dikuasai oleh asing. Jadi biasanya gerakan Mapa ini akan diikuti oleh pergerakan asing, atau pergerakannya mengikuti pergerakan asing ya, pergerakan harga saham Mapa. Jadi bandar utamanya adalah asing, kita harus fokus ke saham-saham yang, maksud saya broker-broker yang dimiliki oleh asing seperti BK, RX, KZ, YU, dan ZP. Jadi tidak usah pikirin broker-broker yang retail-retail ini. Jadi karena terus akumulasi mungkin masih ada potensial menarik ya ke sini. Kalau mau HK silahkan, tapi saya tidak akan sarankan karena terlalu beresiko untuk di HK. Coba kita cek dulu di chart 1 jamnya dulu. Ini juga tidak bukan pola yang bagus ya kalau bentuk flag ataupun triangle. Ini kayaknya polanya emang suka-suka bandar aja. Agak sulit untuk analisa secara teknikal. Jadi saya mau main aman aja. Jadi saya akan tinggalkan saham seperti ini, kita cari saham lain aja. Kalau mau HK silakan, potensial kesini dulu, habis itu langsung koreksi turun ke bawah. Kalau misalnya Mapa sudah mencapai area yang cukup atas dan ada potensi koreksi, kita bisa tarik garis antara low-nya sini ke misal high-nya di sini ya, misal besok-besok high-nya di sini. Dan Mapa koreksi, kita bisa koleksi lagi di area bawah-bawah sini. Di sini adalah area menarik 38,2% dari Fibonacci, dan juga di area di sini 23,6% dari Fibonacci. Untuk harga sekarang belum menarik, jadi saya tidak akan buat trading plan dulu ya karena berbahaya. Lanjut ke saham selanjutnya di tadi Tris, BKSW skip karena tidak liquid awalnya. Tadi CEM udah, kemudian Kejen udah, Mapa udah, dan terakhir saham Wapo atau Pre ya. Oh, Pre saham IPO ya, jadi sulit dianalisa, jadi Wapo aja deh.
Untuk Wapo, sangat menarik. Ini mantul terus. Oke, mantul terus. Ini harusnya kita sudah beli di sini ya saat. Kayaknya saya pernah bahas saham ini di tanggal ini deh. 1 November, 2 November, 31 Oktober. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di YouTube saya ya. Di video-video sebelumnya, kayaknya ini masuk di seri top gainers di sini. Saya waktu itu katakan beli cicil di area antara 159 sampai dengan 163. Ini bisa menjadi area yang menarik untuk dibeli. Cut loss cepat aja dulu di 157 dan TP cepat dulu di 170. Tapi kalau Bapak Ibu masih hold, cuannya luar biasa besar ya ini. Wapo masih terus diakumulasi oleh Bandar kayak. Masih ada kepentingan di sana. Sampai 28% cuannya. Wow, sangat menarik. Untuk broker summary-nya, saya mau bahas dari broker summary hari ini dulu. Cukup biasa saja ya, ini sepertinya ada tukeran barang antara retail, PDMK AZ kan retail nih, XL juga, XC, GR, KK. Ini juga penjualnya ada retail juga seperti BQ, CC, ada SQ juga, ada OD juga jualan. Jadi masih kurang menarik secara broker summary hari ini. Tapi kalau secara money flow, saya harus cek ulang dulu. Secara money flow, di sini secara algoritma Neo BDM akumulasi terus ya. Aduh. Malah terus akumulasi ini sejak kapan nih? Sejak 7 November. Tapi retail malah masuk hari ini. Tapi dianggapnya akumulasi kecil. Jadi harus hati-hati nih. Kalau udah retail masuk banyak harus hati-hati. Bisa jadi ada koreksi-koreksi dulu, tapi karena masih ada akumulasi mungkin akan koreksinya akan ditahan di area-area tertentu dan di situ kita bisa beli lagi. Kalau saya tarik dari 7 November ya, kita main aman dulu. Dari kenaikan ini 7 November ke belakang ke sini dalam 2 minggu akumulasi oleh PD, MG, AZ, AVG nya di 187, 190, 186 deh, anggap 186, 190 di area yang cukup bawah sebenarnya. Di area-area sini, kebetulan lowest tadi ya, lowest tadi pagi saat tiba-tiba turun ke bawah. Berarti area sana bisa menjadi area supportnya bagi Wapo untuk saat ini. Supportnya adalah di harga antara 186 sampai dengan harga 181 bisa menjadi support kuatnya. Ini hapus dulu, ini hapus karena terlalu jauh, ini juga hapus. Kemudian resistennya tentu ada di sini dulu, hari ini sudah disentuh dan langsung koreksi, ada potensi koreksi dulu. Support terdekatnya lagi ada di area sini, bisa menjadi cicilan pertama yang aman. Kemudian resisten terkuatnya lagi ada di sini 230 sampai dengan harga 226. Kalau saya cek secara chart 1 jam, kita mau cari entry yang lebih dekatnya lagi. Oke, agak sulit ya, lebih baik tunggu di area bawah sini deh, kita main aman aja. Oke, sini deh 194 sampai 199. Oke, untuk strateginya mungkin saya mau main aman aja. Kalau turun ke bawah sini, saya akan cicil di harga 199 sampai dengan harga 194, bisa cicil dulu. Turun lagi lebih dalam bisa cicil kedua di harga jangan terlalu pelit, sampai sini aja. Di harga antara 186 sampai dengan harga 178. Kemudian usahakan kalau misalnya turun sampai sana kita dapat 2 kali cicil. Usahakan AVG di sana di harga 186. Cut loss jika close di bawah dari 175 dulu, kita main aman. TPN terdekat tentu di high yang sekarang. Dan kalau misalnya terus akumulasi lagi oleh Bandar mungkin bisa sampai ke sini. Tapi saya kurang yakin ya, karena ini kenaikannya sudah terlalu tinggi. Anggap ini high sebelumnya. Kalau misalnya besok koreksi mungkin yang terkuat sampai 78,6% dulu deh, kita main aman di sini sampai 204. Bisa dapat sekitar 9,68% sampai dengan target selanjutnya yang mungkin sulit untuk dicapai tapi masih ada peluang, yaitu di 20,45% dengan resiko hanya sekitar 5,9%. Atau kita tarik dulu ke bawah, kita jangan terlalu berani beli di harga atas. Bisa dapat sekitar 10,2% sampai dengan 21,8% profit, dan resiko sekitar 5,41% saja, masih sangat menarik ya. Dan juga masih terus diakumulasi oleh Bandar, dan Bandar ini kemungkinan ada retail atau mungkin ada zombinya juga. Karena pergerakannya masih tidak jelas sih sebenarnya kalau secara bandarmologi ya. Oke, seperti itu. Wapo masih cukup oke dipantau, tapi saya sarankan tunggu di area bawah dan masih ada potensi. Sepertinya besok akan koreksi dulu karena hari ini closingnya di bawah turun ya beberapa tick dari harga di jam
berapa sih, 14.49.59 ya di sini. Tadi kan close di 208, terus tiba-tiba di bawah turun sampai ke 206, di bawah turun 1 tick. Jadi potensi koreksi dulu sampai ke 199 sampai dengan 194 dulu deh. Kalau misalnya besok ARB mungkin menarik ya. Area ARB tuh area beli 190-an. Tapi jangan langsung all in, bahaya. Lebih baik cicil pertama dulu aja, kemudian kalau turun ke bawah lagi kita bisa cicil lebih banyak lagi. Oke, seperti itu. Wapo masih cukup menarik, tapi tunggu dia area bawah dan harus disiplin dengan cut loss, karena takutnya kalau misalnya turun ke bawah sini kita bisa nyangkut dan bisa rugi sangat dalam. Oke, seperti itu. Sudah 5 saham saya bahas. Ada Tris, ada CEM, kemudian ada Kajen, ada Mappa, dan juga ada Wapo. Dan semuanya menurut saya masih kurang menarik ya. Tris kenaikan sudah terlalu tinggi, kemudian CEM juga kenaikan sudah tinggi, tapi masih cukup oke kalau misalnya kita tunggu di area supportnya. Semoga ada koreksi dulu besok-besok. Kemudian Kajen juga masih kurang oke. Bentar, masih kurang oke. Saya lebih suka tunggu-tunggu di area bawahnya aja, di harga 170-an dulu. Kita main cepet aja. Kemudian Mappa saya kurang suka karena kenaikan sudah terlalu tinggi, resikonya sudah terlalu tinggi juga, jadi saya malas untuk kejar kereta. Dan Wapo juga kenaikannya sudah kurang oke. Saya lebih suka tunggu di area bawah saja. Oke, seperti itu. Semoga hasil sharing dan analisa saya dapat bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlihat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.